Islam bisa hilang dari Indonesia, Pak? Antum kalau terus-terusan begini, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, Allah tidak menjamin Islam bertahan di Indonesia kalau kita tidak dakwah dengan cara benar. Sejarah membuktikan, antum lihat, Islam menguasai dan memimpin Andalusia berapa tahun? 800 tahun. Dari tahun 75 Hijriah sampai 879 Hijriah. Masya Allah. Sekarang tinggal berapa persen? 0,5%. Dikuasai siapa? Orang kafir. Islam tinggal 0,5%. Kita kemana-mana sulit cari masjid, sulit cari makanan haram. Nggak usah jauh-jauh kita ke Andalusia. Campak yang dulu 99% Muslim, raja-rajanya dari abad ke abad Muslimun, sekarang dikuasai siapa? Nggak main-main komunis. Umat Islam tinggal berapa persen, Pak? 0,5% juga. Kalau kita tidak benar-benar berdakwah, kalau antum berpikir untuk antum mah, antum sebentar lagi juga mati, gitu. Tapi untuk anak cucu kita, Islam 40 tahun lagi, 80 tahun lagi, dan tren Islam itu hilang sudah jelas. Orang sekarang sudah tidak banyak memperhatikan Islam yang murni, malah yang murni dimusuhi, yang dibela yang palsu. Kemudian orang sekarang hedonisme, materialisme, menciptakan mental-mental mudah untuk dibeli dan dibayar, sehingga maju tak gentar membela. Kemudian hadirin sekalian, kemajuan intelektual dengan spiritual tidak seimbang, dan munculnya berbagai macam kemungkaran. Coba dukem, tempat-tempat mesum, sudah tidak ada lokalisasi. Di sekitar kita sekarang sudah narkoba berkeliaran, di sekitar kita pelacuran berkeliaran. Hancur moral kita. Kalau dulu Pak, kemerdekaan itu banyak didorong oleh pemuda-pemuda. Sekarang pemuda kita sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Pemuda kita semangatnya kalau diajak konser, pemuda kita semangatnya kalau diajak yel-yel bola, pemuda kita semangat kalau pacaran, minimal makan. Nah itu semangat. Kalau disuruh diajak mikir Islam, belajar Islam, ya Allah, baru 1/4 jam aja pantat panas. Antum kasih ceramah para pemuda Pak, 1/4 jam itu aja sudah rame, gak karu-karu. Nah inilah Mas, maaf, orang Indonesia itu gampang tertarik dengan penampilan akhlak, dan juga gampang diluluhkan hati dengan materi. Makanya kristenisasi, walaupun ajaran Kristen sesat laku, Ahmadiyah sesat laku, Lia Aminuddin edan aja laku. Eden apa? Eden ya, Eden. Saya kira Eden itu laku. Oleh karena itu mari kita bangkit, kita menggemakan dakwah. Dan ada kalimat yang mengena ke saya dari salah seorang profesor doktor dari Ummul Qura. Ketika saya saat antarkan ke bandara, beliau berpesan, kalau seandainya dulu Saudi mengirimkan 1000 dai ke Yaman untuk menjelaskan tentang sunnah dan bahayanya Syiah, Saudi tidak harus dengan cukup dana 1 miliar, Saudi tidak harus mengirimkan pasukan lengkap dengan senjatanya yang dengan biaya puluhan miliar. Dakwah biayanya murah, dakwah elegan tampilnya, dakwah sangat mudah untuk dicangkup di Indonesia. Alhamdulillah Pak, kita bebas loh. Kalau di Cina itu baru boleh belajar, itu pun Quran setelah umur 60 tahun. Ya kalau nyampe, kalau enggak wassalam. Jadi boleh hanya belajar Al-Quran, itu pun setelah umur 60 tahun. Alhamdulillah. Sekarang antum ngajar di, antum jangan terikat masjid ini nggak boleh. Ya Allah Pak, di mana saja kita bisa berdakwah. Anak
aja di rel kereta api bisa dakwah, yang penting di syuting. Insya Allah. Jadi antum di pos kamling, di rel kereta, di rumah sakit, ayo dakwah Pak, kita gencarkan. Dan yang dakwah itu bukan hanya ustaz fulan enggak, semua. Dan dakwah tidak harus ceramah, khutbah. Antum sekarang punya buku kecil nih tentang Rohingya, apalagi dibagi cuma-cuma, kasihkan ke orang. Antum juga punya buku kecil-kecil di rumah, daripada keleleran, bawa. Ketemu orang di bis, ketemu orang di kereta. Bahkan kalau saya kemana-mana itu selalu di tas buku kecil-kecil saya bawa. Apalagi delay di bandara, deketin orang, kasih buku. Masya Allah. Ternyata kadang-kadang ketemu direktur salah satu perusahaan, kadang ketemu polisi, pernah anak kira orang biasa, ternyata kepala humas Polda Lampung, kasih buku. Alhamdulillah. Setelah itu minta lagi, tapi gratis. Alhamdulillah. Dakwah. Dan gak usah buku gede-gede, kasih Riyadhus Shalihin, merem. Ya? Kasih buku kecil-kecil, adab makan, adab minum, sifat sholat Nabi, cara wudhu. Kalau enggak Pak, Islam hilang, antum kegulung. Kekuatan ini sudah mengeroyok seperti yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Tuh, demikian hadirin sekalian, karena sudah zuhur. Kalau orang Islam dikalahkan kafir, yang dihancurkan muslimnya. Tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah, yang hancur agamanya. Inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu ganggunya muslim toh, agamanya masih utuh. Mereka mengganggu ajarannya, dibikin ini, dibikin itu, akhirnya asli hilang. Makanya Al-Hasan Ibn Atiyah mengatakan, bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Dan katanya ini Abdullah ibnu Mas'ud, Sufyan As-Sauri mengatakan, syaitan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat, rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi, Pak, tolong dong Pak, berhenti judi, kan nggak bagus. Dia masih sadar, iya Pak, mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi nggak bagus Pak, cuman gimana ya Pak, kalau nggak judi pusing. Gitu. Masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan, Pak, assalamualaikum Pak, mohon Pak dihentikan karena ini sesat. Sandal itu terbang sandal. Itu sesat dikit-dikit bid'ah sesat. Lo aja yang masuk surga, sekampung neraka lo dindiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lo udah kaplingin apa? Gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya Pak, dalilnya itu. Coba kesel nggak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh nggak pernah menang. Gitu. Makanya jangan ladenin. Itu Imam Syafi'i itu debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, nggak ada, muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Kitab mana yang untuk bantahin teh? Ente baca itu buleken nggak dapat tuh. Dan kadang-kadang alasan mereka itu simple tapi bikin aduh ngesel, ya Allah. Ini udah sabar aja udah. Itu makanya di sini bid'ah itu bahaya, tapi nggak banyak menyadari. Apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Udah, ceramah aja belum Pak, udah dituduh Wahabi, baru innalhamdulillah. Nah ini nih Wahabi nih. Kok tahu Pak? Tuh khotbahnya, terus sebentar lagi lihat bid'ah.
Belum apa-apa, Pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa, Pak. Bapak kok udah tuduh Wahhabit, taunya dari mana tuh? Akhirnya lihat, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Itu khutbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah hajah, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Langsung ditembak. Sampai ada satu masjid dia di daerah Jawa Tengah itu, pokoknya ustadz yang kesini jangan sampai pakai alhamdulillah. Itu Masya Allah. Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif, dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan, wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayiatin. Jadi dengan narasi seperti itu orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia, ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyah, ada hasanah, ada sayyah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu, semuanya dolalah, kok dia bilang dua kan? Diredaksikan Jaru'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Said Muhammad dalam kitab Abwabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan, jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu, setelah Nabi habis sholat tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan, saya tadi melihat 12 malaikat, yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu, kata. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal kenapa ada kalimat itu, tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Said Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Kalau terangkan, kalau sengaja ngajak putu-putu, tiang sing alim alama, niku nggih baca kitab, misalnya Al-Ibris, nopo Al-Iqlil, nopo yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas ma'u benal ukhten, lan ora oleh nikah dua saudara putri. Ya niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab
atau dengan Sri atau siapa saja. Itu nggak boleh saat yang sama sebelum dicerai, mbak ya mbok nikah, adik ya mbok nikah. Pertanyaannya, mau nggak ngerasa minuman kan? Mau bukan ngaji kok ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih, niku wa antas mau benal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah benal mar'ati wa ammatiha, benal mar'ati wa kholatiha. Yang nggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas mau benal ukhten adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya, saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sorih, ya, teh yang sorih dari Quran dan hadis, kita yang nekuni ilmu ushul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas mau bainal ukhten. Padahal ada bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam mazhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Nah, cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim yang orang masalah lah sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi nggak tahu mau coba la ilaha illallah, aneh gak kalimah ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Kan calon ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Termasuk provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus. Tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan
Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Yang modus ini kan tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu sudah. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja, kalau saya biasa aja.